لله على جميع النعم فنقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وبعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, segala karunia, segala pemberian yang tak pernah putus sampai saat Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, kasih kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi min ahli baitihi al-kiram. Juga kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Haqqah yang merujuk kepada kitab utama, kitab Tafsirul Qur'anil Azim Hafiz Ibn Katsir rahimahullah rahmatan abrar, wasallallahu dhari'ahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Baik, surah Al-Haqqah tentang hari kiamat. Pembahasan kita kemarin sudah sampai ayat ke-18. Imam Ibnu Katsir menyederhanakan bahwa dari ayat pertama sampai ayat ke-12 itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat di mana banyak orang-orang mendustakan, dan itu akan berlaku hingga akhir nanti kiamat itu ditegakkan. Ada yang disalah, ada orang-orang atau dari umat-umat terdahulu yang tidak mengakui kiamat secara terang-terangan. Diceritakan ada kaum Tsamud, kaum 'Ad, Fir'aun. Jadi orang-orang yang menafikan hari kiamat. Bahkan mereka menantang untuk diberlakukan kiamat saat itu. Sementara orang-orang di akhir zaman perilakunya lah yang menggambarkan bahwa seolah mereka menafikan hari kiamat. Hari kiamat, hari kebangkitan, di mana semua orang akan dihisab melalui peradilan yang seadil-adilnya, tidak ada kezaliman di sana. Yang melakukan kebaikan mendapatkan ganjaran, yang melakukan keburukan, kezaliman, sekecil apapun kezaliman itu akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang-orang yang setelah mendengar janji Allah Subhanahu wa ta'ala merasa aman-aman saja hidup di dunia dengan keburukan dan maksiat yang dia lakukan, seolah-olah di akhir itu tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka secara tidak langsung saat itu dia sudah mengingkari hari akhir dan hari peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surah Al-Haqqah tentang hari kiamat. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Sampai 3 kali Allah mengulang hari kiamat. Tahu enggak kiamat? Apa yang kalian pahami dari hari kiamat? Pengulangan itu adalah taukid.
Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang hari kiamat. Paham dah tentang hari kiamat? Sejauh mana kau paham hari kiamat? Karena banyak sekali dari kaum-kaum terdahulu mereka yang mengingkari kiamat. Nah, disitulah Allah menggambarkan ada kaum Ad, kaum Samud, semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka tahu bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah binasakan mereka. Kaum Samud dihancurkan oleh Allah, di mana dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bitaghiyah, yang kata Ibnu Katsir di sini dengan suara yang memekakkan telinga sehingga hancur lebur gendang-gendang telinga mereka. Kaum Ad birihin sarsarin adiyah, dengan angin kencang puting beliung yang akhirnya membinasakan kaum Ad. Begitu juga dengan Fir'aun dan semua orang-orang yang mendustakan Rasul, mendustakan putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini gambaran untuk kita semua. Apa yang kita lakukan kelak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir kemudian rahimahullah rahmatan abrar mengklasifikasikan lagi ayat 12 sampai 18 tentang kejadian kiamat seperti apa, gambaran secara umum. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sangkakala ditiup, kemudian semua yang ada di langit dan ada di bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Diangkat apa yang ada di bumi, gunung-gunung, bukit-bukit dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, pada hari itu berlakulah hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang kejadian hari kiamat hingga ayat ke-18. Kalau kiamat sudah berlaku, maka setiap manusia, setiap makhluk Allah tanpa terkecuali akan Allah wafatkan. Kemudian Allah bangkitkan. Itulah yaumul ba'ts, yaumul hasyr. Hari di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan kita ini masih pendek. Dikit sekali. Itu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak sekali ayat-ayat Allah dengan berbagai redaksi menyadarkan kita hidup kita di dunia yang kita habis-habisan cuma sebentar. Yang kadang-kadang kepala kita di kaki, kaki kita di kepala nih, sebentar. Kemarin kita hidup di alam roh. Terus atas kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita untuk lahir dari rahim ibu kita, umi kita, lahir kita. Atas kemudian kita ada di alam dunia. Dalam hal ini kita akan masuk ke fase alam barzakh, alam kubur. Kita lewati fase barzakh kita. Setelah itu kita nanti akan melanjut lagi ke kehancuran alam semesta. Kita sudah pernah bahas ini kan? Kita nggak tahu ya di alam barzakh itu kita berapa lama hingga nanti Allah tentukan kehancuran alam semesta hari kiamat. Selama itulah kita berada di alam barzakh. Kalau amal soleh kita banyak, enak. Allah akan terangi kubur kita. Dalam hadis-hadis dijelaskan tempat yang sempit dalam pandangan manusia ukuran 2x1 itu nanti luasnya menjadi sejauh mata memandang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan nikmat-nikmat kubur di dalamnya. Maka mereka tidak merasakan panjangnya waktu semenjak mereka dimakamkan sampai nanti Allah berlakukan hari kiamat. Tidak terasa. Tapi buat amal keburukan yang selalu dikumpulkan dan menjadi jauh lebih banyak daripada amal kebaikan saat hidup di dunia, bersiap-siaplah untuk sengsara
barzah dalam kubur. Seolah-olah itu DP dari Allah Subhanahu wa taala sebelum nanti Allah bangkitkan dan Allah hisab. Dalam berbagai hadis disebutkan tempat yang sempit itu akan menghimpit. Dalam riwayat Barra bin Azib, hadis yang panjang sih, hingga hancur tulang-tulang kita. Kalau selama hidup kita di dunia lebih banyak kezaliman ketimbang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hancur. Hari-hari kita adalah siksaan. Nauzubillah subhanallah. Ditemani dengan akrab, dengan ular-ular yang membelit, dalam bahasa hadis seperti itu. Ditemani dengan hewan-hewan yang menyakitkan, ditemani dengan bau busuk yang tak berujung. Oh, kita ada bau busuk aja di rumah, ada bangkai tikus misalnya. Kalau udah ingat kita cari itu, karena nggak nyaman. Di mana ada bangkai tikus? Cari. Kalau nggak ketemu, malam itu sengsara gitu. Bagaimana urusannya kalau setiap hari kita berada di satu tempat yang kecil dan berbau busuk di sana? Hingga waktu kita nggak tahu kapan nanti Allah melakukan kiamat. Kalaulah satu hari kita berada di tempat yang kecil, ditemani dengan bau bangkai yang luar biasa menusuk hidung, mungkin muntah-muntah, sengsara. Apa jadinya kalau kita di dalam kubur itu 1000 tahun? Jangan pernah tahu. Allah wafatkan kita 2023, tapi ternyata nanti baru laku kiamat tahun 3023. Nanti 1000 tahun kita berada di alam barzah itu. La haula wala quwwata illa billah. Itu baru alam barzah. Nanti hari kiamat berlaku, mulai setiap orang deg-degan lagi, khawatir lagi sama apa yang akan terjadi pada dirinya. Orang yang tadi tetap nikmat dalam kubur dibangkitkan oleh Allah, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, dikumpulkan di padang mahsyar. Itu semuanya rata lagi, semuanya takut lagi. Apalagi yang saat di barzah mendapatkan azab. Semua dalam keadaan khawatir. Muhti'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Digambarkan orang-orang semua dalam keadaan takut. Apalagi orang-orang yang pernah melakukan kezaliman. Sampai-sampai orang-orang yang banyak melakukan kezaliman terhadap saudaranya, terhadap sesamanya, itu dikabarkan sampai dia menatap kosong, saking takutnya. Ya kalau saya bahasakan kayak orang sawah, wa afidatuhum hawa, sampai hatinya itu kayak hilang. Orang kalau terkejut takut begitu, shock. Itu baru yaumul hasyr. Begitu dibangkitkan oleh Allah, sudah dikumpulkan lagi, dibuat klaster dikumpulkan dengan sesama pelaku kebaikan dan sesama pelaku keburukan. Innama ahlus salat yuhsyaru ma'a ahlis salat wa yujma' wa ahlul ma'asi yuhsyar wa yujma' ahlul ma'asi, ahlul ta'at sama ahlul ta'at. Yang senang sholat sama ahlul sholat semua. Yang ahlul sedekah dikumpulin sama ahlul sedekah. Tapi yang maksiat itu, pelaku maksiat, penikmat barang haram dikumpulkan dengan yang sejenis. Orang-orang yang menzalimi orang lain, mengambil harta yatim, memakan harta yang haram, dikumpulkan dengan sesamanya. Itu kejadian baru di padang mahsyar. Kita tidak pernah tahu gimana rasanya, tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu hari di akhirat sama seperti 50.000 tahun di dunia. Terus nanti kita semua akan coba untuk nyari jalan pintas, mendapatkan ketenangan batin kita, mendapatkan ketenangan hidup saat di akhirat. Dengan apa? Dengan syafaat. Maka
Makanya nanti ada dalam hadis Rasulullah SAW, kita akan nyari di mana kita bisa dapat syafaat. Digambarkan kita akan mendatangi Nabiullah Adam alaihissalam. Terus kita meminta syafaat pertolongan supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabiullah Adam, saya tidak bisa memberikan kalian keselamatan. Berjalan lagi kita mencari-cari. Terus bertemu dengan Nabiullah Nuh alaihissalam. Kita minta syafaat pertolongan, jalan pintas. Tapi kata Nabiullah Nuh alaihissalam, saya tidak bisa. Saya tidak dikasih kuasa sama Allah itu. Cari lagi, ketemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sama. Nabiullah Ibrahim tidak bisa. Ketemu Nabiullah Isa alaihissalam, kata Nabiullah Isa, saya pun tidak bisa. Sampai nanti bertemu dengan Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru mencari syafaat. Baru setelah itu kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab sama Allah. Baru setelah itu kita mendapatkan catatan amal kita. Nih hasilnya seperti ini. Diceritakan dalam surah Al-Haqqah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalau gambar nanti ada orang-orang yang dapat catatan di tangan kanan. Kita udah berharap-harap dapat catatan amal kanan apa kiri diserahin. Orang yang diberikan catatan amalan di tangan kanannya itu tanda baik. Tandanya amal baik, amal saleh lebih dominan daripada amal buruk. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, siapa yang diberikan kitab itu dengan tangan kanannya atau melalui tangan kanannya, maka orang ini akan bergembira setengah hati. Fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Dikatakan ambillah. Ha'umqra'u kitabiyah. Baca hasilnya gitu teman-teman. Sebagian lagi memaknai bahwa setelah mendapatkan catatan di tangan kanannya, dia akan pamer sama orang-orang lain, pamer kebahagiaan. Siapapun yang ditemui dia akan berkata, lihat hasil saya, lihat hasil saya, lihat hasil saya, baca catatan saya, semua adalah kebaikan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan bertemu dengan hisabku. Jadi dia udah pede. Kalau ada catatan di sebelah kanan, senang. Itu tandanya tanda yang baik. Ya Allah. Kebayang kalau ada orang, seorang anak dapat peringkat di kelasnya, mau dipamerin sama siapa-siapa karena senang. Kebayang kayak seorang orang tua, sosok orang tua yang anaknya berhasil, dia akan ngobrolkan dengan siapapun yang dia kenal. Kenapa? Senang. Itu juga begitu. Begitu dapat catatan amal dari sebelah kanan, dia akan pamerkan sama yang lain. Lihat hasilnya seperti ini. Ha'umqra'u kitabiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Pada saat itu dia mendapatkan kehidupan yang
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya? Fi jannatin 'aliyah. Di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi humum kegelisahan, tidak ada lagi khauf ketakutan. Semua isi di dalam surga adalah kenikmatan. Salah satu kenikmatannya apa? Qutufuha daniyah. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dekat sekali dengan diri. Kalau dia menginginkan buah-buahan, maka buah-buahan itu dekat dengan diri. Qutufuha daniyah, samratuha aw samaratuha qaribah. Buah-buahannya dekat. Kata Allah, nikmatin semua kenikmatan fasilitas dalam surga. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nikmatin, makan, minum. Hani'an bima aslaftum. Selamat atas apa yang dulu kalian lakukan saat kalian hidup di dunia. Fi ayyamil khaliyah. Di hari-hari al-madiyah yang kemarin waktu kalian hidup di dunia. Ini kenikmatan surga. Ada orang-orang yang terakhir masuk dalam surga. Terakhir dikasih azab sebelumnya, dicelupkan di neraka sebelumnya. Alhamdulillah, subhanallah. Tapi ini cerita dalam salah satu hadis. Akhiru rajulin dakhala al-jannah. Jadi nanti yang terakhir kali masuk dalam surga laki-laki berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Seorang laki-laki mendapatkan kesengsaraan di neraka. Sementara kita tahu bagaimana mengerikannya gambaran neraka yang Allah gambarkan dalam Al-Quran maupun yang Rasulullah jelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Seringan-ringannya azab neraka adalah percikan api neraka yang kena ujung kakinya tapi mendidih otaknya. Itu seringan-ringan. Belum lagi orang-orang yang dikuliti. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Kulit kita ini diangkat, dirusak, dikuliti kita. Kesakitan, menjerit-jerit, dia kembali seperti semula. Berulang lagi, dikuliti lagi. Terus dengan kejinya malaikat yang Allah tugaskan di neraka mengatakan, "Fadzuqul azab." Ayyadzuqul azab. Kau rasakan itu. Gak ada lagi rasa kasihannya. Jadi mengerikan sekali. Begitu sudah selesai hisab, ternyata ada keimanan dalam diri seseorang sehingga berhaklah dia untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akhiru rajulin dakhala al-jannah. Ini orang terakhir yang masuk dalam surga. Ada kisah agak panjang dalam hadis tapi singkatnya, begitu dia sudah keluar dari neraka, dia sudah puas. Kemudian dia mencium aroma surga. Dia mendekat kepada surga itu. Kata orang ini, "Ya Allah, betapa nikmatnya bau surga ini. Cukuplah buat aku bau surga ini." Lantas kemudian begitu sampai di gerbang surga, ternyata keindahan yang luar biasa. Sehingga kata orang yang terakhir masuk surga ini, "Ya Rabb, saya cabut kata-kata saya, ya Rabb. Kalau bisa saya dimasukin saja ke dalam surga." Begitu orang ini masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seketika hilang semua apa yang pernah dia rasakan dari sakit dan pedihnya saat dia diazab oleh Allah di neraka. Hilang. Ditanyakan, "Adakah kau masuk ke sini atas izin Allah?" Qala na'am, iya. "Kenapa kau terakhir masuk dalam surga?" "Karena aku sebelumnya Allah hisab dulu di neraka." "Bagaimana rasanya neraka?" Kata orang yang demi Allah, "Saya tidak tahu apa rasanya neraka. Setelah saya melihat keindahan yang nikmat ini, tidak tahu rasanya neraka kemarin kayak gimana. Lupa dia dengan segala apa yang pernah dia rasakan dari kepedihan-kepedihan."
itu yang terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya orang-orang yang dari awal sudah mendapatkan surga? Ya, indah betul. Ya. Maka gak heran ya, orang yang udah dapat catatan kebaikan, surga ada di hadapan dia, dia akan pamerkan sama yang lain. Saking senangnya. Bahwa fi 'aisyatir radiyah didapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala fi jannatin 'aliyah, di surga Allah yang tinggi, yang nikmat, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, semuanya adalah nikmat. Yukhbiru ta'ala an sa'adah man utiya kitabahu yawmal qiyamah bi yaminihi wa farihahu bidzalika wa annahu min shiddati farahihi yaqulu li kulli man laqiyahu ha umqra'u kitabiyah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa senangnya orang-orang yang mendapatkan catatan kebaikan dengan tangan kanannya. Wa farihahu bidzalika, senangnya bukan kepala. Karena saking senangnya yang li kulli man laqiyah, dia akan berkata kepada setiap orang yang dia jumpai, ha umqra'u kitabiyah, tolong dibaca. Ini hasil saya seperti ini. Kalau baca, inilah yang saya dapatkan setelah susah payahnya saya saat hidup di dunia. Aku iqra'u kitabiyah. Artinya khulu iqra'u kitabiyah. Baca ini. Al-mu'min yu'ta kitabuhu biyaminihi fi satrin min Allah. Jadi itu karena semua rahmat Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yudnillahu al-'abda yawmal qiyamah fayuqarriruhu bi dhunubihi kulliha hatta idza ra'a annahu qad halak qala Allah ta'ala inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Thumma yu'ti kitaba hasanatihi bi yaminihi wa amma al-kafir wal munafiq fayaqulu al-ashhad haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim 'ala la'natullah 'alal zalimin. Jadi ada orang-orang yang ternyata dapat kompensasi dan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat keringanan. Sebenarnya masih ada yang harus diselesaikan atas kezaliman yang dia lakukan saat hidup di dunia. Kalau melihat dari bentuk teks hadisnya, orang ini menyisakan kejujuran dalam hatinya. Jadi sejak di dunia orang ini jujur. Saat nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bersaksi semua. Tangan bersaksi, kaki bersaksi, mata kita bersaksi. Dulu saat hidup di dunia melihat apa saja. Saat hidup di dunia apakah memandang orang lain dengan pandangan rendah atau dalam ainur rahmah. Mata kita mata kita bersaksi, telinga kita juga bersaksi. Saat waktu kita hidup di dunia, adakah kita sering mendengar hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita menikmati saat kita bermaksiat dengan telinga kita? Itu akan bersaksi nanti telinga. Lisan juga nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Adakah dulu dia gemar berdusta? Adakah dulu dia ingkar janji? Adakah dulu dia sering menyakiti orang lain dengan lisannya? Adakah dulu saat hidup sering melakukan mirah wal jidal? Apa itu mirah dan jidal? Debat kusir tak berujung. Adakah saat hidupnya dia menyia-nyiakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala? Bersaksi nanti itu bisa tangan kaki. Tapi nanti saat memberikan kesaksian itu, kita yang saat hidup bisa menguasai mata, telinga, tangan dan kaki kita, saat itu karena takutnya kita mengingkari kesaksian-kesaksian itu. Takut kita diazab oleh Allah. Enggak ya Allah, saya enggak melakukan itu. Enggak ya Rabb, saya enggak melakukan keburukan itu. Enggak ya Allah, maksiat itu enggak saya lakukan. Nanti hati pun bersaksi bahwa saat dulu dia berjihad di jalan Allah, jihadnya itu supaya disebut pemberani, bukan karena lillahi ta'ala.
Nanti hati pun akan bersaksi bahwa dulu saat menuntut ilmu, saat mengajarkan ilmu, niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan sanjungan manusia. Itu bersaksi dari Allah. Karena kita saking takutnya, ada orang-orang itu yang berdosa di hadapan Allah. Bohong ya, oh hatinya enggak. Dulu saya nggak kayak begitu ya. Padahal tangannya bersaksi, lisannya bersaksi, kakinya bersaksi. Tapi ada orang yang memang saat hidup di dunia itu banyak jujurnya, banyak amanahnya, sehingga nanti saat disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia mengakui kesalahan. Jadi kebiasaan di dunia akan kebawa sampai ke akhirat. Kita yang suka dusta di akhirat pun akan suka berdusta, gak mengakui kesalahan. Tapi yang saat hidup di dunia jujur, amanah. Kalaupun nanti tangan bersaksi keburukan, karena memang dasar yang saat hidup di dunia itu banyak jujurnya, dia akan mengakui di hadapan Allah. Pada saat itulah Allah memberikan kenikmatan untuk dirinya di akhirat, karena dia mengakui semua kesalahan-kesalahannya dia. Saat tangan bersaksi, ya Allah saya lakukan. Saat lisannya bersaksi, ya Allah saya memang melakukan. Saat kakinya bersaksi, ya Allah saya memang melakukan keburukan itu. Membenarkan, karena saat hidup di dunia udah jujur, udah lempeng, udah amanah. Maka orang-orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala berkata, hatta idza ra'a annahu qad halak, saat sudah merasa akan dibinasakan, qala Allah taala, Allah berfirman kepada dirinya, inni satartuha 'alaika fid dunya, aku aku sembunyikan saat di dunia keburukan-keburukanmu itu, tapi saat ini di akhirat terbuka semua dan kau mengakui itu, kata Allah. Wa ana aghfiru dzalika al-yaum, makanya aku ampuni dosa-dosamu yang waktu itu. Allah ya. Summa yu'ti kitabahu, ay summa yu'ti kitabah hasanati biyadihi, sampai akhirnya kata Allah, nih mana tangan kanannya, ambil. Akhirnya dia mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Jadi begitu orang yang biasa nifaq, biasa dusta, biasa ingkar dengan janjinya dia, tidak amanah saat sedang diberikan amanah, sampai di akhirat bawa-bawa. Sudah jelas-jelas peradilan itu adalah peradilan yang seadil-adil di hadapan Allah yang maha adil. Sempat-sempatnya nanti orang itu berdusta, berbohong. Kenapa? Karena saking takutnya dengan hisabnya Allah. Karena memang sejak di dunia sudah terbiasa berbohong. Tapi orang yang jujur, orang yang amanah juga kan gak akan terlepas dari khilaf dan salah. Nah, orang-orang yang jujur itulah nanti di akhirat dia mendapatkan kompensasi dari Allah atau mendapatkan dispensasi. Kata Allah, dan aku sembunyikan saat di dunia, tapi hari ini kau mengakui kesalahan, aku ampuni itu dosa-dosa. Mana tangan kanan ini catatannya. Wah. Kemudian dia melakukan apa yang disebutkan di awal, ya. Dia akan pamerkan kepada yang lain. Setiap yang ditemuinya, lihat nih saya dapat tangan kanan, saya dapat tangan. Begitu kan? Allahumma ja'alna minhum man yu'ta hasanat min yaminina. Mudah-mudahan kita dapat giliran untuk mendapatkan catatan amal di sebelah kanan kita. Mudah-mudahan. Adapun orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang munafik, fayaqul ashhad, maka para saksi akan berkata, saksi dari tangannya dia, matanya dia, telinganya dia, kakinya dia. Para saksi akan berkata, haula'il ladzina kazzabu 'ala rabbihim. Udah, ini orang-orang yang suka berbohong, berdusta kepada Tuhannya. Ala la'natullah 'alal zalimin. Siap-siap kau mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong siapa? Tangan kita. Yang ngomong siapa? Kaki kita sendiri. Bohong itu bohong itu. Helmi dusta itu dusta. Laknat Allah. Alhamdulillah. Kalau itu kejadian, alhamdulillah.
menggambarkan gambaran di akhirat seperti ini. Ini yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Fa huwa fi 'isyatir radiyah, kalau udah tangan kanan yang menerima, maka dia mendapatkan kehidupan di akhirat, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna radiyah fa'il ala maksimatil maf'ul, ay mardiyah, ya, yang mendapatkan ridho atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah kalau Allah udah ridho, kelar urusan. Selesai urusan. Mau apa lagi kita kalau udah dapat ridho? Tinggal sisa nikmat saja sudah. Fi jannatin 'aliyah ay rafi'ah qusuruha. Jadi kita dapat istana yang menjulang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Pasangan-pasangan hasanin huriha, hasan huruha, na'imatun dawruha, daimun huburuha. Dikasih pasangan-pasangan yang cantik, yang perempuan dapat pasangan yang tampan, bidadari-bidadari yang Allah janjikan. Kemudian nikmatnya itu tidak ada ujungnya, yang selalu diberikan oleh Allah. Kemudian dikembalikan kegembiraan yang abadi dari huburuha. Itu keadaan di surga, insyaallah. Kemudian beberapa keadaan di surga diriwayatkan dari Abi Salam Al-Aswad qala sami'tu Aba Umamah qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yatazawwaru ahlul jannah ya Rasulullah, saya punya keluarga orang yang alim, orang yang tawadhu, orang yang rendah diri, baik sekali. Hari ini saya rindu sekali sendiri. Kalau nanti dia mendapatkan catatan di sebelah tangan kanannya, terus dia masuk ke surga, kemudian Allah meridhai dirinya. Begitu juga dengan diriku ya Rasulullah. Aku dapat catatan dengan tangan kananku, kata terakhir. Kemudian setelah itu aku dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak ya Rasul, aku ini mengunjungi dia? Kemudian pertanyaannya, hal yatazawwaru ahlul jannah, bisa enggak penduduk surga ini saling berkunjung? Bisa enggak kira-kira ya Rasul? Ayah kita yang sekarang ada misalnya, bisa enggak nanti saling berkunjung di surga ya? Atau istri kita, bisa enggak kalau kita sama-sama saleh, istri kita salihah, kita saling berkunjung di surga? Atau kita dengan anak-anak kita, bisa enggak nanti berkumpul ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, bisa." Rasulullah, "Innahu la yabiqu ahlu darajatil 'ulya ila ahli darajatis sufla." Cuma teknisnya kata Allah, yang bisa mengunjungin yang makomnya lebih atas bisa mengunjungi yang lebih bawah. Jadi surga itu bertingkat, ya. Ada makomnya. Yang surganya lebih tinggi boleh mengunjungi yang lebih rendah. Anak kelas 6 boleh datang ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Fayahwihim fayuhyunahum wa yusallimuna alaihim. Kemudian mereka saling bergembira, saling mengucap salam. Wala yastati'u ahlu darajati sufla yas'uduna ila al-'alayn ila al-'iliyyin. Taqsuru bihim a'maluhum. Tapi yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 tak bisa menunjukin yang kelas 4, kelas 5, kelas 6. Yang di bawah tak bisa menunjukin yang atas. Kalau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam hadis warada al-Baihaqi wal Haisani wa qala rawahu Tabrani fi Kabir al-Awsat, ya. Juga ada dalam Tabrani. Jadi bisa sering berkunjung, Pak. Salah satu nikmat di surga. Tapi yang bisa datang, yang punya keleluasaan yang lebih tinggi. Jadi nanti derajatnya ada yang di bawah, tengah, atas, ada begitu. Ya. Makanya kita nggak bisa sembarangan nanti di
Bisa kita mau mengunjungi Nabi, jadi sebarang itu kalau Nabi mau mengunjungi kita bisa dikasih keleluasaan sama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya gambaran, tapi nanti di surga itu malah ainun ra'at wala uzunun sami'at. Enggak akan pernah terbesit dengan apa yang kita pernah pikirkan saat ini. Ini hanya gambaran umum saja kita di dunia untuk memotivasi kita. Tapi di akhirat keadaannya enggak akan sama dengan apa yang kita pikirkan. Jauh lebih nikmat, susah dibahasakan. Kita kadang-kadang dapat nikmat di dunia aja tidak bisa kita bahasain. Bapak punya anak masuk pesantren, ternyata di pesantren alhamdulillah bagus belajarnya, rankingnya besar, lulus 10 tahun bapak merantau, pulang-pulang ngasih kabar bahwa anak bapak diterima, dapat beasiswa di Timur Tengah misalnya. 10 tahun dapat, anaknya pulang, oh bahagianya luar biasa. Itu kadang-kadang bahagianya suruh ucapin bagaimana bahagianya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Itu baru di dunia. Pokoknya senang, sudah pokoknya senang. Itulah senang itu yang digambarkan dalam bahasa hadis. Tapi aslinya nanti di akhirat bagaimana kenikmatannya jauh daripada apa yang dibahasakan dalam hadis. Ya. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal jannata mi'atu darajatin ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardh. Sesungguhnya surga itu digambarkan di sini dalam hadis ini ada 100 derajat. Ada 100 tingkatan. Di antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu sejauh langit dan bumi. Jadi sebegitu luasnya. Tidak bisa dibayangkan sebenarnya. Malah ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi baniha. Karena ada peran penting dalam hati kita seperti apa hati. Jauh lebih nikmat dari apa yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang kemudian ada dalam gambaran dan dalam kita. Itu kenikmatan. Nah, nanti akan ada beberapa hal yang membedakan seseorang. Kok bisa surganya lebih atas? Kok bisa surganya ada di tengah? Kok bisa ada di bawah? Salah satunya ayat-ayat Allah atau tilawatul Quran. Tilawatul Quran salah satu penyebabnya yang menjadikan nanti beda-beda. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada setiap orang yang dapat kesempatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, Iqra'ul Quran Rattilu kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha fid dunya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis. Jadi nanti baca yang dulu kalian pernah baca saat hidup di dunia dari Al-Quran. Sesungguhnya nanti akhir bacaan kalian menentukan ada di surga mana kalian. Ulama-ulama memahami satu bacanya betul baca, tapi ada yang memaknai hafalan Al-Qurannya sejauh mana. Ya, terkait dengan orang-orang yang hamilul Quran, menjaga dan menghafalkan Al-Quran. Baca dulu dia di dunia bacanya bagaimana baca sebisa kamu. Maka setiap dia membacakan satu ayat dia naik begitu kan. Jadi Al-Quran salah satunya yang membedakan kita nanti makamnya di surga. Apalagi salah satunya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam hadis kalau tidak salah tentang La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan setidaknya setiap orang itu baca 100 kali dalam sehari. Siapa yang membacanya maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun seluas samudra. Kalau dasar hadis itu seperti itu. Dan dalam keterangan hadis itu disebutkan nanti ada orang-orang yang bingung saat di akhirat.
Kayaknya dulu amalannya dia sama saya sama aja ya. Tapi kenapa dia ada di atas, saya berada di tengah? Terus Allah sudah ketemu jawabannya. Dulu saat hidup di dunia ada amalan sederhana yang diamalkan sama orang yang ada di atas itu, di surga bagian atas. Karena pahalanya luar biasa. Jadi ada amalan-amalan sederhana berpahala luar biasa. Yang bisa nyaingin orang itu adalah yang sama-sama amalannya. Salah satunya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Ada yang yuhyi wa yumiit, ada yang langsung. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali sehari semalam. Ada lagi tentang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua kalimat yang ternyata dua kalimat ini ringan di lisan tapi berat dalam timbangan dan mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala, yakni kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nanti orang-orang bingung itu ngapain tuh Pak Fulan ada di atas kayak gitu loh, amalannya sama saya. Sama-sama berjamaah kayak sama-sama hadir di majelis kayaknya. Salat Jumat juga sama, sedekahnya enggak jauh-jauh. Tapi kok dia di atas saya enggak nyampe ke atas ya Allah. Oh, ternyata dapat jawaban begitu. Ada amalan-amalan sederhana yang berpahala luar biasa yang diamalkan oleh orang itu dan luput dari diri kita. Nah, nanti mudah-mudahan ada waktu kita bisa membahas itu tentang amalan-amalan sederhana tadi. Jadi ini gambaran di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan lagi futufuhadaniyah, ya, yang kita pengen dekat semua. Bapak pengen apa? Dekat sama kita itu. Artinya apa yang kita inginkan akan Allah kabulkan. Pengen buah-buahan dengan tinggal ketik. Futufuhadaniyah, ayo qaribah, dekat sekali. Terus lantas kemudian kulu wasyrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah ini semua fasilitas pakai, ambil semua dari mana. Maka orang-orang yang berada di surganya Allah tidak menemukan kegelisahan sedikit, tidak menemukan ketakutan sedikit pun. Yang ada adalah kebahagiaan dan keindahan kita di sana. Ini gambaran surga. Baru setelah itu nanti Allah menggambarkan orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kiri. Alhamdulillah, ini terjadi ya, bagi orang-orang yang amal buruknya lebih dominan daripada amal baiknya. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insyaallah. Masih dalam surah Al-Haqqah, kita masuk ke ayat 25 insyaallah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Kalau ada satu poin yang perlu didiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana kalau jika ada seseorang yang meninggalkan sholat dan dia bertobat, apakah masih dihisab sama Allah? Dan bagaimana apakah ada cara untuk cara mengganti sholat yang telah ditinggalkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha akan mendapatkan rahmat Allah, sehingga dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapatkan ghufran, ada yang mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebagian mengartikan dosanya tetap tercatat tapi tidak dihisab. Ada lagi yang betul-betul dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang yang betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahannya dia, sebesar apapun kesalahannya, maka sebesar-besarnya pintu di muka bumi ini dan di akhirat sekalipun adalah pintu taubat seseorang. Allah akan membuka pintu itu seluas-luasnya. Kalau Allah sudah buka pintu dan kita masuk dalam pintu itu, Allah akan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Mau tercatat, mau dihilangkan, sama saja karena nanti itu nggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubatannya nasuha.
Terus lantas kemudian kira-kira bagaimana dengan sholat-sholat kita yang sudah kita lewati? Ini ulama ada dua pendapat. Dua-duanya menghadirkan dalil dan menghadirkan keterangan-keterangan yang memang berdasar baik kepada Al-Quran juga kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, Ibnu Hazm punya pandangan kalau kita sudah lewat sholat-sholat kita yang terdahulu, kita ghaflah, kita lalai, tambah dengan amal soleh. Pertama, taubatan nasuha. Setelah itu tambah dengan amal soleh yang lain. Pendapat yang kedua, pendapat yang lebih banyak diaminkan oleh para ulama, termasuk ulama ini. Sholat yang pernah kita tinggalkan itu diqadha. Artinya ditebus saat ini dengan sholat yang lain. Bentuknya qadha. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW saat melewati satu sholat dalam peperangan karena saking lelahnya, dan sebenarnya Rasulullah bukan lalai, tapi memang Allah menghendaki Rasulullah menjadi contoh untuk orang-orang setelahnya, sehingga kemudian terlewati sholat subuhnya kalau tidak salah. Begitu Rasulullah bangun sudah masuk waktu duha, Rasulullah digerakkan untuk sholat qadha. Jadi sholatnya diqadha. Kalau yang satu saja itu diqadha, yang banyak itu tidak diqadha kata para ulama. Jadi kalau kita punya hutang 100.000 kita harus bayar, yang 5 juta pun harus dibayar. Gimana caranya? Cicil. Sampai kapan? Sekuat kita saja. Sekuat kita saja. Dulu kayaknya banyak. Waktu zaman kelas 1 SMA, kurang lebih lagi bandel-bandel. Berapa banyak? Kayaknya setahun, kurang udah setahun sholat udah ulama begitu. Kan nggak pasti ya, takaran saja ukuran. Tapi niat kita untuk menambah yang kita dulu pernah lalai dan caranya gimana? Ini ulama hanya berijtihad. Ya. Untuk mempermudah setelah sholat zuhur, sholat lagi sudah yang lain. Tapi bentuknya qadha. Kalau ada kesempatan, asal dengan walaupun pada hakikatnya kita bisa mengqadha zuhur, asar, maghrib, isya kita yang dulu di waktu yang sama, bisa waktu zuhur bisa. Yang jelas itu ditambah dengan sholat qadha. Itu kata ulama yang lain. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, yang lalu kita bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, tidak akan diulangi lagi. Terus tanggal dengan amal saleh. Banyak-banyak sholat sunnah, dengan sedekah, apa banyak mungkin sholat sunnah kita. Pendapat yang kedua itu diqadha. Ustaz pilih yang mana? Kalau saya yang kedua, tapi saya tidak bisa untuk tidak mengatakan yang pertama nggak ada sadaran, yang pertama pun ada sadaran. Dan tinggal bapak pilih mana yang menurut bapak lebih masuk untuk bapak katakan. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang lain? Sudah? Cukup? Kalau cukup kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, mendengarkan sesuatu yang baik yang kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan yang singkat ini dari majelis kita bisa menjadi asbab kebaikan untuk kita semua, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, barakallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sama-sama istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Allahumma bil taufiq, wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.